Di tengah hiruk-pikuk kota Seoul yang tak pernah tidur, sebuah rangkaian orang hilang mulai terungkap secara perlahan. The Chaser membuka kisahnya dengan seorang mantan detektif yang kini terjerumus ke dunia gelap, terpaksa kembali berhadapan dengan naluri lamanya ketika firasat buruk membawanya pada jejak kejahatan yang jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Okelah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Jung Ho. Ia menjalankan bisnis penyewaan PSK atau mucikari, di mana para wanita akan dikirim kepada pelanggan yang memesan. Bisnis ini telah lama dijalani oleh Jung Ho. Sebelumnya, ia adalah seorang detektif. Namun, karena ketahuan menjalankan bisnis ilegal tersebut, ia akhirnya diberhentikan dari kepolisian. Suatu hari, seorang pelanggan memesan seorang wanita. Jung Ho pun mengirim salah satu wanita untuk menemui pelanggan tersebut. Saat wanita itu bertemu dengan pelanggannya, ia diajak ke rumah pelanggan tersebut. Setelah sampai, mereka berdua turun dari mobil dan berjalan menuju rumah. Namun, keanehan mulai terjadi. Wanita itu tidak kunjung kembali, dan mobilnya dibiarkan terparkir tanpa terurus selama beberapa hari. Hal ini menimbulkan kecurigaan kemana wanita itu menghilang. Di sisi lain, Jung Ho mulai mencari wanita yang hilang tersebut, hingga akhirnya ia menemukan mobil milik wanita itu di daerah distrik Mangwon. Jung Ho mengira bahwa wanita tersebut telah berkhianat kepadanya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kantornya. Di kantor, Jung Ho menyadari bahwa bukan hanya satu wanita yang menghilang. Ternyata sudah ada dua wanita yang tidak pernah kembali, dan hal ini membuatnya kehilangan pendapatan. Jung Ho memiliki seorang partner bernama Dungu. Saat Jung Ho sedang berada di luar, ia menerima telepon dari Dungu. Dungu mengatakan bahwa ada seorang pelanggan yang terus menolak gadis-gadis yang dikirim. Kini, mereka tidak memiliki gadis lain yang tersedia. Jung Ho kemudian mengatakan bahwa masih ada satu gadis bernama Mi Jin. Namun, Mi Jin sedang sakit dan seharusnya beristirahat. Karena tidak ingin kehilangan pelanggan, Jung Ho akhirnya menelepon Mi Jin. Ia memintanya untuk tetap menemui pelanggan tersebut. Pada akhirnya, Mi Jin pun memaksakan diri dan segera berangkat menemui pelanggannya. Sesampainya di kantor, Jung Ho terkejut saat melihat ponsel kantornya berdering. Nomor yang masuk adalah 4885, dan nomor tersebut terasa tidak asing baginya. Setelah dicek, kecurigaannya terbukti. Ternyata sudah ada dua wanita yang sebelumnya dikirim ke alamat yang sama, yaitu distrik Mangwon, dan keduanya tidak pernah kembali. Kini, Mi Jin juga telah dikirim ke alamat tersebut untuk menemui pelanggan dengan nomor ke-4885. Menyadari hal ini, Jung Ho mulai merasa khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada Mi Jin. Jung Ho pun segera menelepon Mi Jin. Ia menyuruh Mi Jin untuk mencatat dan memberitahukan alamat rumah pemilik nomor tersebut. Di lokasi lain, Mi Jin telah tiba di rumah pelanggan. Ia mengingat alamat rumah itu, berniat untuk segera mengirimkannya kepada Jung Ho. Setelah masuk ke dalam rumah, Mi Jin beralasan ingin mandi terlebih dahulu. Padahal, ia sebenarnya ingin mengirim pesan kepada Jung Ho. Namun, keadaan tidak terduga terjadi. Di dalam rumah tersebut tidak terdapat sinyal sama sekali, sehingga Mi Jin tidak bisa mengirim pesan. Setelah selesai berpura-pura, Mi Jin kembali beralasan bahwa ponselnya tertinggal di mobil. Namun saat ia hendak keluar, pintu rumah ternyata telah dikunci. Mi Jin pun terjebak di dalam rumah itu. Ternyata, pria tersebut adalah seorang psikopat kejam. Ia telah membunuh banyak orang dan menguburkan jasad mereka di halaman depan rumahnya. Banyak warga yang telah melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun, pelaku tidak pernah berhasil ditemukan. Tak lama kemudian, Mi Jin diserang. Kepalanya dipukul menggunakan pahat dan palu. Di saat bersamaan, tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumah tersebut. Pria misterius itu pun menemui tamunya dan mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Tak lama setelah itu, pria misterius tersebut kembali membunuh kedua tamunya. Ketiga korban kemudian diletakkan begitu saja di kamar mandi. Namun, Mi Jin ternyata belum sepenuhnya meninggal. Setelah itu, pria misterius tersebut pergi meninggalkan rumah dengan mobilnya. Di lokasi lain, Jung Ho masih menunggu pesan dari Mi Jin untuk mengetahui alamat rumah tersebut. Berjam-jam ia menunggu, namun tidak ada kabar sama sekali. Jung Ho pun merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Ia memutuskan untuk berjalan menyusuri sekitar sambil bertanya kepada warga sekitar. Tak lama kemudian, Jung Ho secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Pria itu adalah orang misterius tersebut. Jung Ho turun dan menyadari
bahwa kemejanya terkena darah segar. Rasa curiga pun muncul. Ia segera menelepon nomor yang berakhiran ke 4885. Dan benar saja, ponsel pria tersebut langsung berdering. Pada Hokernia, Jung Ho berhasil menangkap pria tersebut dan membuatnya babak belur. Ia lalu membawanya menuju mobil. Namun tiba-tiba, seorang polisi datang dan merasa curiga terhadap mereka berdua. Polisi tersebut pun membawa Jung Ho dan pria misterius itu ke kantor polisi. Sesampainya di kantor, Jung Ho mencoba menghubungi rekannya yang bernama Jil Yu, seorang polisi. Namun, Jil Yu tidak bisa dihubungi karena sedang bertugas mengawal wali kota yang tengah berkunjung ke Seoul. Di saat yang sama, seseorang tiba-tiba melemparkan kotoran ke arah wali kota. Para polisi langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku pelemparan tersebut. Kembali ke kantor polisi, pria misterius itu akhirnya diinterogasi. Dari hasil interogasi, terungkap bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap 9 orang. Tak hanya itu, identitasnya pun terbongkar. Pria misterius tersebut bernama Young Min. Tak lama kemudian, Jil Yu datang untuk menjemput Jung Ho yang sebelumnya ditahan polisi. Mereka lalu membawa Yang Min ke kantor polisi pusat. Sebelum pergi, Jung Ho kembali ke mobilnya. Ia melihat mobil milik Yang Min yang terlibat tabrakan sebelumnya. Di dalam mobil tersebut, Jung Ho menemukan sebuah barang mencurigakan. Itu adalah sekumpulan kunci rumah. Jumlahnya sangat banyak, dan hal ini menimbulkan kecurigaan. Jung Ho pun segera menelepon Dungu, rekannya, untuk membantu mencari rumah Yang Min menggunakan kunci-kunci tersebut. Dengan terpaksa, Dungu mulai mencoba kunci itu satu persatu, mencari rumah yang cocok. Sementara itu, Jung Ho bergegas menuju kantor polisi pusat. Di sisi lain, polisi kembali menginterogasi Yang Min. Mereka memaksanya untuk menunjukkan lokasi kuburan para korban. Namun, Yang Min justru mengungkap fakta mengejutkan. Ia mengaku bukan membunuh 9 orang, melainkan 12 orang. Pengakuan itu ternyata benar. 9 korban telah dibunuh sejak lama, sedangkan 3 korban lainnya masih berada di kamar mandi rumah Yang Min. Meski begitu, Yang Min menolak memberikan alamat rumah aslinya. Ia hanya memberikan alamat yang tertera di kartu identitasnya. Kemudian, Jin Woo menyarankan Jung Ho untuk pergi ke rumah Mi Jin. Tujuannya adalah mencari rambut Mi Jin untuk dilakukan tes DNA. Tes ini diperlukan untuk memastikan apakah darah yang ditemukan di meja rumah Yang Min adalah darah Mi Jin. Namun, rencana tersebut sebenarnya sia. Pasalnya, saat Yang Min menyerang Mi Jin, ia tidak mengenakan pakaian. Ketika 2 tamu datang secara tiba-tiba, ia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Saat Yang Min mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah, kedua tamu tersebut langsung dibunuh. Jung Ho pergi bersama beberapa polisi untuk mencari rambut Mi Jin di rumahnya. Di sana, Jung Ho bertemu dengan anak Mi Jin. Karena merasa kasihan, Jung Ho memutuskan untuk membawa anak tersebut bersamanya. Tak lama kemudian, Jung Ho menerima panggilan dari Dungu. Dungu mengatakan bahwa salah satu kunci cocok dengan sebuah rumah. Namun saat Jung Ho tiba di lokasi, rumah tersebut terlihat kosong dan tidak ada siapapun di sana. Ketika mereka hendak meninggalkan rumah itu, tiba-tiba pemilik rumah datang. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka bertiga. Singkat cerita, Jung Ho dan Dungu berhasil menangkap pria tersebut dan membuatnya babak belur. Pria itu pun akhirnya bercerita. Ia mengaku bahwa Yang Min pernah menginap di rumahnya selama 2 minggu. Setelah itu, ia hanya melihat Yang Min pergi sambil membawa perkakas miliknya. Pria tersebut juga mengatakan bahwa Yang Min pernah melukis sesuatu di salah satu ruangan tanpa seizinnya. Saat hendak kembali, Jung Ho menyadari sesuatu yang mengejutkan. Anak Mi Jin menghilang. Setelah dicari, anak tersebut ditemukan dalam keadaan terluka. Kemungkinan ia terjatuh dan pingsan. Tanpa berpikir panjang, Jung Ho segera membawanya ke rumah sakit. Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Jung Ho. Setelah itu, Jung Ho kembali ke kantor polisi. Ia memutuskan untuk menginterogasi Yang Min dengan cara keras. Dari interogasi tersebut, Jung Ho mendapatkan satu informasi penting. Yang Min menyebut sebuah tempat bernama Mangwon ke 8931. Mangwon disebut sebagai tempat kerja Yang Min. Para polisi pun mendatangi lokasi tersebut untuk mencari bukti berupa jasad para korban, agar Yang Min bisa segera ditahan. Namun, Jung Ho segera menyadari sebuah kejanggalan. Sebagai mantan detektif, ia tahu bahwa Mangwon 8931 dan distrik Mangwon berada di lokasi yang berbeda dan cukup jauh. Padahal,
mobil Mi-jin dan para korban lainnya ditemukan di distrik Mangwon. Selain itu, lokasi tabrakan antara Jung-ho dan Yeong-min juga terjadi di distrik yang sama. Sementara itu, lokasi Mangwon 893 yang disebutkan oleh Yang Min diduga sebagai tempat penguburan mayat. Hal ini membuat Dung-woo semakin curiga. Ia yakin bahwa jasad para korban dan rumah Yang Min masih berada di sekitar distrik Mangwon, bukan di Mangwon ke-893. Kecurigaan itu akhirnya terbukti. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa rambut Mi-jin, darah, dan bercak di kemeja Yang Min tidak cocok. Hal ini membuat para polisi tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjerat Yang Min atas kasus pembunuhan berantai tersebut. Akhirnya, polisi memutuskan untuk membebaskan Yang Min karena dianggap tidak bersalah. Salah satu petinggi polisi kemudian menanyakan siapa yang telah membuat Yang Min babak belur. Saat itu, Ji-woo berniat menangkap Jung-ho untuk diserahkan kepada petinggi kepolisian. Ji-woo pun berkata kepada Jung-ho bahwa mereka harus merelakan dan menutup kasus Yang Min. Tak lama kemudian, terjadi keyar-keyaran di antara mereka semua. Namun karena kalah jumlah, Jung-ho akhirnya tertangkap dan dibawa menuju kantor petinggi polisi. Di tengah perjalanan, Jung-ho dengan sengaja menendang kursi sopir. Mobil pun oleng dan menabrak sebuah pohon. Kecelakaan itu memberi Jung-ho kesempatan untuk melarikan diri. Namun sebelum pergi, ia meminta salah satu polisi untuk membuka borgol di tangannya. Setelah borgol terbuka, Jung-ho bertanya, "Di mana keberadaan Yang Min?" Polisi tersebut menjawab bahwa Yang Min telah dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Mendengar hal itu, Jung-ho langsung bergegas menuju distrik Mangwon. Ia yakin bahwa Mi-jin masih hidup. Di sisi lain, Mi-jin dalam keadaan terluka di rumah Yang Min. Dengan sisa tenaga, Mi-jin mencoba membebaskan diri. Ia menggunakan pecahan lantai untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Usahanya berhasil. Mi-jin pun berhasil melarikan diri dari rumah tersebut. Tak lama kemudian, Mi-jin masuk ke sebuah toko untuk menelepon Jung-ho dan memberitahukan lokasi keberadaannya. Namun, Jung-ho tidak mendengar ponselnya berdering karena panggilannya tidak diangkat. Mi-jin hanya sempat mengirim pesan singkat yang mengatakan bahwa ada hal penting. Tanpa disadari, Yang Min datang ke toko yang sama untuk membeli rokok. Penjaga toko kemudian bercerita tentang seorang wanita yang datang dalam kondisi berdarah-darah. Penjaga toko meminta Yang Min untuk membantu melindungi mereka karena takut pembunuh itu datang ke tokonya. Mendengar cerita tersebut, Yang Min langsung menyadari bahwa wanita yang dimaksud adalah Mi-jin. Yang Min lalu meminta sebuah palu kepada penjaga toko. Penjaga toko mengira palu itu akan digunakan untuk melindungi mereka. Namun kenyataannya, palu tersebut justru digunakan untuk membunuh penjaga toko itu. Setelah itu, Yang Min langsung mencari Mi-jin. Tanpa ampun, ia membunuh Mi-jin dengan sangat sadis. Kepala Mi-jin kemudian dibawa pulang oleh Yang Min. Di sisi lain, seorang detektif terlihat mengikuti Yang Min dari belakang. Ia merasa curiga karena Yang Min tidak kunjung keluar dari toko tersebut. Saat detektif itu memeriksa ke dalam toko, ia menemukan seseorang telah tewas di dalamnya. Tanpa ragu, detektif tersebut segera menelepon polisi untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, dari luar lokasi, Jung-ho terlihat datang mendekat dan berusaha melihat apa yang terjadi. Ia melihat tubuh Mi-jin, namun polisi tidak mengizinkannya masuk ke dalam. Di momen itu, Jung-ho sangat terpukul dan sedih. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi anak Mi-jin. Pada malam harinya, Jung-ho kembali ke toko tersebut. Ia memeriksa lokasi tempat Mi-jin tewas. Di sana, Jung-ho menemukan sebuah ponsel yang telah berlumuran darah. Saat itu, Jung-ho menyadari sesuatu. Mi-jin ternyata sempat berusaha meneleponnya. Jung-ho pun membuka ponselnya dan membaca pesan terakhir dari Mi-jin. Dalam pesan itu, Mi-jin mengatakan bahwa ia ingin berhenti dan tidak ingin menjalani pekerjaan tersebut lagi. Hal itu membuat Jung-ho semakin terpukul. Namun, di saat yang sama, ia semakin bertekad untuk menemukan Yang Min. Saat dalam perjalanan, Jung-ho melewati sebuah gereja. Ia teringat sesuatu yang sangat mirip dengan gambaran yang pernah ia lihat sebelumnya. Jung-ho pun masuk ke dalam gereja dan menanyakan identitas Yang Min. Akhirnya, Jung-ho berhasil mendapatkan informasi tentang alamat tempat tinggal Yang Min. Di sisi lain, Yang Min sedang mengubur jasad korban di halaman rumahnya. Setelah selesai, Yang Min
membersihkan diri, dan mengenakan pakaian dengan rapi. Tak lama kemudian, Jung Ho tiba di rumah tersebut. Ia menggunakan kunci yang sebelumnya ia temukan. Jung Ho lalu mengabari Jilyo mengenai alamat rumah Yang Min. Tak lama setelah itu, Jung Ho dan Yang Min akhirnya bertemu. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan tersebut, Yang Min sempat membuat Jung Ho terpojok. Jung Ho terkejut saat melihat kepala Mi Jin yang disimpan di dalam akuarium. Momen keterkejutan itu dimanfaatkan oleh Yang Min. Ia mengambil stick golf dan memukul Jung Ho dari belakang. Namun, Jung Ho tidak menyerah. Pertarungan terus berlanjut hingga titik darah penghabisan. Singkat cerita, Jung Ho akhirnya berhasil mengalahkan Yong Min dan berniat menghabisinya. Namun, tepat pada waktunya, polisi datang dan menghentikan Jung Ho agar tidak melakukan pembunuhan. Setelah kejadian itu, polisi menggali seluruh jasad yang dikuburkan di halaman rumah Yang Min. Semua itu dijadikan bukti agar Yang Min bisa dipenjara atau dijatuhi hukuman mati. Film ini pun diakhiri dengan Jung Ho yang duduk terdiam di samping anak Mi Jin. Itulah alur cerita film The Chaser, sebuah kisah kelam tentang kejahatan, penyesalan, dan konsekuensi dari pilihan hidup. Pesan moral dari film ini adalah kejahatan yang dibiarkan dan keserakahan pada akhirnya akan membawa penderitaan, bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe.